Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam akal sehat. Pribadi dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Pribadi ingin channel cerdas, teranalisis dengan akal sehat yang mengupas berbagai fakta dan kejadian-kejadian nyata di sekeliling kita. Pada kali ini kita akan coba kupas bahwa dalam hidup ini apa adanya, bukan ada apanya. Banyak orang yang mengatakan harus apa adanya. Pribadi yang budiman, hidup tidak pernah lepas dari interaksi antara sesama. Interaksi sosial di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling membantu jika membutuhkan. Apalah artinya hidup di dunia ini jika kita cuma mengandalkan kekuatan sendiri, jika kita tidak menganggap kehadiran orang lain yang ada di sekitar kita, yang selalu ada buat kita kapan saja kita butuhkan. Jelas itu sangat nyata, dan telah kita merasakan semua yang namanya bantuan dari orang lain atau menolong orang lain. Namun apalah artinya jika interaksi itu disalahgunakan tanpa akal sehat? Buat anak muda zaman now, mari kita sama-sama memperbaiki diri untuk lebih menelaah apa makna interaksi sesungguhnya. Pengaruh positif dan negatif interaksi jelas ada. Buat kita yang salah menyikapi akan menjadi problem penting dalam hidup kita, dan pengaruhnya bukan cuma di diri kita tapi juga dalam keluarga. Buat anak muda, nasihat lama ini mungkin bukan sekali dua kali kita dengar ataupun kita baca, bahwa menjadi diri sendiri sangat penting. Mensyukuri hidup atas apa yang kita miliki saat ini merupakan tahap penting untuk terciptanya kata bahagia. Semua orang ingin merasa bahagia, tapi lupa bersyukur. Bersyukur it's very simple, tapi kenapa begitu sulit buat kita melakukannya? Faktanya, memang banyak kita temui orang yang mampu bersyukur tapi tidak mampu untuk menerima kenyataan hidup yang pada saat itu. Orang yang rajin beribadah, sepulangnya hatinya begitu adem. Sejam lagi udah konflik dengan seisi rumahnya. Kenapa bisa? Itu namanya syukur abal-abal. Pribadi yang beriman, bersyukur dari hati itulah awal mulanya hidup bahagia, sebab mampu menerima hidup yang apa adanya, bukan ada apanya. Terkhusus buat anak muda, ketika kita ingin menjadi diri sendiri, mungkin ada banyak tekanan dari dunia luar yang mencoba mempengaruhi kita di kehidupan yang sangat dinamis ini. Penting bagi kita untuk selalu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh. Harus teguh pada batas-batas yang telah kita tetapkan. Kita lebih mungkin mengalami kehidupan yang memuaskan tanpa bisa mengenali diri sendiri dan menetapkan batas-batas itu. Kita akan dengan mudah dipengaruhi dan dihancurkan. Pergaulan sangat penting, akan tetapi lebih penting juga lagi apabila kita mampu membatasi dan memilah mana yang tepat dilakukan. Orang yang menghargai apa yang ia miliki lebih baik daripada orang yang memaksakan diri untuk sebuah pujian. Pribadi yang beriman, menjadi diri sendiri mungkin menjadi hal yang sulit untuk dilakukan sebagian individu.
dari sisi pertemanan dan lingkungan sekitar bisa membuat orang tersebut berubah. Mereka melakukan hal yang gak sesuai dengan, dan maksud saya dengan berakhir dengan rasa gak nyaman, sok-sok bahagia di depan orang, tapi sebenarnya nggak merasakan hal itu. Akan tetapi apabila kita mampu menjadi diri sendiri, kita akan lebih merasa bahagia, sebab kita selalu menjalani hidup apa adanya dan nggak pernah bergantung terhadap opini yang lain. Kita pun lebih leluasa untuk mengasah kemampuan kita, sebab saat kita menjadi diri sendiri, kita akan selalu merasa layak. Kita akan mampu bersyukur untuk setiap aktivitas kita yang seharian, dan dengan demikian kita telah mampu mencintai diri kita, sekalipun di luar sana banyak stereotip yang menuntut kita untuk selalu menjadi orang lain. Ada beberapa tips untuk memulai menjadi diri sendiri, everybody yang beriman. 1. Jangan malu untuk menunjukkan siapa diri. Tak ada hal yang membuat kita takut untuk menjadi diri sendiri. Masalahnya saja, sebab kita cuma takut dihakimi oleh orang lain. Misalnya ketika kita ingin berpakaian yang mencerminkan pribadi kita, yang apa adanya maksud saya, namun kita mengurungkan niat kita karena takut dihakimi oleh karena gaya berpakaian kita yang tidak semewah mungkin apa yang dikatakan orang lain. Mulai saat ini kita harus buang jauh-jauh rasa takut tersebut. Kita bebas melakukan apapun asalkan itu masih jalur positif. Gak ada yang berhak untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. So, jangan takut untuk menunjukkan seperti apa jati diri. 2. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, apalagi khawatir akan ucapan mereka. Sudah sifat naluri manusia untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain, apalagi dengan menanggapi opini yang dilemparkan oleh mereka. Seakan hidup kita bergantung pada anggapan orang lain, sehingga enggak jarang kalau kita selalu berusaha untuk menjadi orang lain supaya dapat diterima oleh masyarakat. Membandingkan hidup dengan orang lain sama sekali gak ada untungnya. Yang ada kita malah makin tidak percaya diri, sebab menganggap hidup orang lain lebih baik daripada kita. Everybody dimanapun Anda berada, apalagi zaman ini dengan berkembangnya teknologi, orang bebas melontarkan sindiran mereka melalui media, maksud saya media sosial, sehingga membuat manusia selalu merasa khawatir jika dianggap tidak layak. 3. Terima kenyataan bahwa gak ada manusia yang sempurna. Kita pasti sudah paham betul dengan ungkapan nobody's perfect. Nah, memang kenyataannya seperti begitu. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan mereka yang kita anggap hidupnya hebat, sempurna, sukses, pun pasti memiliki kelemahan atau kekurangan. Sama seperti kita. Sebab pada dasarnya semua manusia itu sama, dan cuma kita sendiri yang menentukan seperti apa kita ini. So, mulailah ubah dari negatif pikiranmu menjadi positif untuk setiap perubahan dalam hidup.